Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima kebenaran renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada semua berkat kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kembali kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada kami semuanya, biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, pada saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul pada saat ini firman Tuhan, yaitu mengenal Allah adalah suatu kebanggaan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah saudaraku, kita membuka sama-sama Alkitab kita di dalam Yeremia. Ya, Yeremia, kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita boleh melihat, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu firman Tuhan mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita, yaitu beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umat-umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, biarlah Tuhan mengingatkan kepada kita, saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu menyayangi di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengingatkan kembali dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dipilih, yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan katakan, biarlah kalau kita mau bermegah, yaitu ayat ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah bahwa kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Yang seringkali saya katakan, yaitu kita adalah orang-orang yang beruntung mengenal Allah, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Begitu banyak orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Kita boleh dipilih Allah. Kita senantiasa itu ingatkan kepada kita. Kita boleh bermegah mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Yaitu dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia mengalami dan mengenal aku, yaitu mengenal Allah. Dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bahwa akulah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti dikatakan di kitab Hosea,
Yaitu kita melihat di kitab Hosea di pasal ke-6, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di sini dikatakan mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Allah. Bukan mengenal Allah dengan sebatas begitu saja, saudaraku. Biarlah kita pengenalan kepada Allah, kita boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bertambah-tambah terus di dalam Tuhan pengenalan kita. Bukan hanya kita mengenal Allah, oh begitu Allah kita mengasihi kita. Bukan seperti itu, saudaraku. Namun kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah pada hari-hari ini, saudaraku, biarlah kita tingkatkan pengenalan diri kita kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kita mengenal Tuhan adalah suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal yang orang lebih tinggi jabatannya dari segala yang ada, yang kita kenal, hanya sebatas begitu saja. Tapi kalau kita mau mengenal Allah, dikatakan biarlah kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita mau mengenal Allah, saudaraku, kita beruntung di dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah terlebih dahulu telah mengenal kita. Kalau kita mau dikenal Allah, karena Allah telah mengenal kita, biarlah yang Tuhan mau, biar kita lebih dekat lagi kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahwa dikatakan biarlah mari ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal, katakan kita mengenal, berusaha. Dikatakan berusaha kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Allah kita itu selalu hadir di dalam kehidupan kita, saudaraku. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita datang merendahkan hati kita pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dia dikatakan, Dia akan datang kepada kita seperti hujan, dikatakan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Yang saya katakan itulah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah, kita mengenal Allah kita. Siapa Allah kita sesungguhnya, saudaraku? Bahwa Allah kita adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Tiada nama lain, saudaraku. Dia Allah kita. Oleh sebab itu patutlah ya kita mengenal Allah bukan secara begitu-begitu saja, namun kita tingkatkan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Kita melihat lagi, saudaraku, di dalam kitab Nahum, pasal yang pertama. Kitab Nahum pasal yang pertama dikatakan ayat yang ke-7, firman Tuhan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi sebelum kita mengenal Allah, Allah terlebih dahulu telah mengenal kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah tempat pengungsian, dikatakan, pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan kita mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, orang-orang yang datang kepada Dia, orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Tuhan mengenal. Begitupun juga yang ada pada saat ini, saudaraku, ya, yang sedang melihat tayangan renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita tingkatkan kehidupan kita, kerohanian kita, iman kita tambahkan lagi untuk lebih sungguh-sungguh lagi pengenalan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita jangan lagi main-main, saudaraku, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kita masih bermain-main di hadapan Tuhan dalam kita mengenal Tuhan. Namun pada hari-hari ini, dengan kejadian-kejadian yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, biarlah pengenalan kita pun lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Ya, biarlah kita tetap mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan bagaimana, saudaraku? Dengan kita datang kepada Dia. Saya katakan, dengan kita menaikkan setiap doa kita kepada Dia. Jangan kita tinggalkan doa kita, saudaraku. Jangan kita tinggalkan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dia. Karena apa, saudaraku? Dia yang melindungi kita. Dia adalah tempat yang senantiasa memberikan tempat kita kedamaian di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya pada hari-hari ini, dan segala apapun yang sedang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan yang ada di seluruh dunia ini, Tuhan izinkan atas pengetahuan daripada Tuhan. Namun, saudaraku, satu hal yang kita tahu, Tuhan tahu menyimpan umat-umatnya yang selalu mengenal Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Pada saat ini, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur lagi buat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah tempat naungan, tempat pengungsian di dalam kehidupan kami. Engkau yang terlebih dahulu telah mengenal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkati kami semuanya. Mungkin ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang lemah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkitkan iman mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi sakit penyakit, namun kami percaya kuasa bilur-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ini menjadi doa kami. Sempurnakanlah kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.